Setelah sadar di rumah sakit Kawai, ia menemukan Kumi bekerja di sana dan mengetahui bahwa Mashiba juga memenangkan turnamen kelas A. Ippo kemudian pergi ke pesta perayaan, di mana Takamura, Kimura, dan Aoki mengundang 4 perawat dari rumah sakit untuk berpesta bersama mereka. Grup ini kemudian bermain bowling, dengan pemenang pertama berhak memilih perempuan yang ingin mereka ajak kencan. Pada akhirnya, Ippo pergi bersama Kumi. Setelah mengantarnya pulang, ia masuk ke rumah Kumi dan mengobrol sebentar sebelum akhirnya ketakutan pada Mashiba dan pergi. Ketika kembali ke gym, Kamogawa mengumumkan bahwa championship karnival telah dijadwalkan, dengan Ippo bertanding melawan juara kelas bulu JBC saat ini, Date AG. Kesulitan menemukan strategi melawan Date, Ippo pergi ke rumah Takamura untuk mencari majalah sebagai referensi, tetapi akhirnya menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki strategi pasti dan akan menghadapi pertarungan dengan semua yang telah ia pelajari. Ippo kemudian menemani Takamura untuk pertandingannya melawan Atsushi Tamaki. Setelah pertandingan, Takamura memberitahu Ippo bahwa pukulan Date terasa berat karena ada perasaan yang tersambung pada tinjunya. Setelah mengetahui bahwa Mashiba kini adalah juara kelas ringan junior, Ippo mendapat telepon dari Kumi yang mengundangnya ke pesta perayaan. Setelah pesta dan mendapat dorongan semangat dari Mashiba, Ippo diminta untuk melakukan sparring di gym untuk pers dengan petinju peringkat 4 kelas bulu junior dari Filipina. Setelah mengalahkan lawannya dalam sparring, Ippo berlatih dengan Kimura untuk mengembangkan strategi menghadapi Date. Hari pertandingan pun tiba. Di ronde pertama, Ippo menjaga sisi kirinya untuk menghindari serangan corkscrew blow dari Date. Keduanya saling melempar pukulan tanpa ada yang mendarat dengan jelas, hingga akhirnya Date membuka pertahanannya setelah meleset dengan uppercut. Ippo memanfaatkan celah ini untuk menyerang dengan pukulan ke hati, leaper blow. Namun, Ippo menyadari bahwa Date sedang menunggu kesempatan untuk menyerang balik. Benar saja, Date berhasil mendaratkan pukulan kiri lurus yang membuat Ippo mundur. Saat Ippo kembali menyerang, Date mengenai bagian bawah telinganya. Date kemudian menunjukkan perbedaan pengalaman dengan meluncurkan corkscrew blow, tetapi Ippo berhasil memblokirnya dan mendorongnya ke tali ring. Date yang mengira Ippo tak bisa menyerang dari jarak dekat malah terkejut saat Ippo kembali melancarkan pukulan ke hati, membuat tubuhnya tertekuk kesakitan. Ippo terus menekan dengan serangkaian pukulan dan akhirnya mendaratkan pukulan kanan bersih ke wajah Date. Date mencoba melakukan clinch, tetapi teringat bahwa Ippo bisa menyerang dengan pukulan ke hati pada jarak itu, sehingga ia melepaskan pegangan. Ronde pun berakhir dengan keduanya seri dalam poin. Di ronde kedua, Date mencoba mengalahkan Ippo dalam pertarungan jarak dekat, tetapi justru kesulitan menghadapi serangan Ippo. Saat Ippo hendak melancarkan pukulan ke hati, Date mengantisipasi dengan menutup sisi kanannya. Namun, itu hanyalah tipuan, dan Ippo kemudian mendaratkan kombinasi pukulan ke wajah Date. Setelah ronde kedua berakhir, Ippo memberitahu Kamogawa bahwa serangannya seolah-olah tidak memberikan dampak pada Date. Kamogawa tidak percaya dan menyuruhnya tetap mengikuti strategi yang telah direncanakan. Di ronde ketiga, Date mulai menyerang dengan lebih agresif, tetapi hanya berhasil mendaratkan pukulan ringan karena Ippo terus menyerangnya. Ippo berhasil mengenai tubuh Date dan mulai menyerang wajahnya lagi, tetapi Date mengurangi dampak pukulan dengan memutar lehernya. Ippo akhirnya terkena pukulan kiri yang membuatnya jatuh. Ia bangkit kembali dalam keadaan terkejut karena serangannya tampak tidak berdampak. Ippo mencoba menyerang tubuh Date, tetapi Date terus menyesuaikan gerakan pertahanannya untuk mengurangi dampak pukulan. Merasa bahwa ia tidak bisa menjatuhkan Date tanpa mendaratkan pukulan bersih, Ippo mencoba meluncurkan pukulan besar. Namun, Date berhasil mengantisipasi dan melancarkan serangkaian kombinasi serangan hingga bel berbunyi mengakhiri ronde. Di ronde keempat,
Ippo terus terkena pukulan bersih dari Date yang menggunakan teknik memutar leher untuk menetralisir serangan. IPO akhirnya berhasil mengenai Date dengan pukulan kiri saat lehernya kembali ke posisi normal, diikuti dengan pukulan ke hati dan Gazelle Punch. Namun, yang mengejutkan, Date masih berdiri. Ippo akhirnya merasakan kekuatan pukulan seorang juara saat Date meluncurkan pukulan kanan penuh tenaga yang berhasil menembus pertahanannya. Date kemudian mendaratkan beberapa pukulan berturut-turut sebelum meluncurkan pukulan dari atas. Ippo ingin memberikan segalanya, melepaskan uppercut yang mengenai Date dengan bersih. Pertandingan berlanjut hingga ronde kelima, di mana Ippo dengan penuh kepercayaan berhasil memblokir serangan corkscrew blow dari Date. Mereka bertukar pukulan sengit hingga akhirnya Ippo mulai unggul dan terus menyerang Date. Namun, saat Date menjauh, Ippo kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Setelah bangkit, Ippo kembali mendekati Date dan bersiap untuk melancarkan pukulan ke hati. Namun, Date melangkah mundur dan melancarkan heartbreak shot yang mengenai Ippo. Saat Date hendak melancarkan pukulan lanjutan, wasit menghentikan pertandingan karena Kamogawa telah melempar handuk, menandakan kekalahan Ippo untuk pertama kalinya dalam karirnya. Di ruang tunggu setelah pertandingan, Kamogawa meminta maaf kepada Ippo karena strategi yang buruk, sementara Ippo sendiri meminta maaf dan memohon agar Kamogawa terus membimbingnya. Setelah bangun keesokan harinya, Ippo mengetahui bahwa Date telah melepaskan sabuknya, dan Sendo serta Volk akan bertarung untuk memperebutkan gelar tersebut. Ippo disarankan untuk beristirahat dari tinju selama 3 bulan. Saat berkencan dengan Kumi dan melihat rekaman pertandingannya, ia mulai merasakan dampak kekalahan tersebut. Ippo kemudian pergi ke Osaka untuk menonton pertandingan antara Sendo dan Volk, di mana ia bertemu Miyata yang sudah lama tidak ia jumpai. Pertandingan berakhir dengan kemenangan kontroversial untuk Sendo. Setelah pertandingan, Ippo mengetahui bahwa Ottawa Boxing Gym memutuskan hubungan dengan Volk yang akan meninggalkan Jepang malam itu. Ippo pergi ke bandara untuk bertemu Volk yang berterima kasih padanya karena telah mengajarkan kesenangan dalam bertinju dan memberinya sarung tangan tinju lamanya sebelum pergi. Volk mengucapkan sayonara dalam bahasa Jepang sebelum pergi, membuat Ippo meneteskan air mata. Setelah menyaksikan Miyata bertarung melawan Lee Chen-Pierre, Ippo bertemu Date yang mengungkapkan bahwa ia akan bertarung melawan petinju Amerika peringkat 5 WBA. Date memperingatkan Ippo agar tidak terlalu lama berdiam diri tanpa pertandingan, karena ia bisa dilupakan. Ippo kembali ke gym dan mengetahui bahwa ia, Aoki, dan Kimura akan memiliki pertandingan dalam waktu dekat. Tanpa mengetahui banyak tentang lawannya, Poncai Chuatana, Ippo mulai berlatih lebih banyak pada pertahanan. Kamogawa jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, tetapi tetap memberikan Ippo arahan untuk pertandingan. Hari pertandingan pun tiba dan setelah memenangkan pertandingan dengan teknik Dempsey Roll, Ippo diwawancarai tentang target berikutnya. Saat itu, perhatian semua orang tertuju pada juara saat ini, Sendo, yang hadir di tengah kerumunan. Sendo berjalan menuju ring dan memberi isyarat melalui mikrofon. Ia menjelaskan bahwa ia tidak peduli dengan gelar juara dan mengklaim bahwa ia berhutang pada IPO untuk bertarung dengan Ippo lagi. Ippo pun menerima tantangan ulang tersebut. Setelah itu, Ippo berjalan menjauh dari ring dengan perasaan senang setelah kemenangan Aoki dan Kimura di masa lalu mereka sebagai berandalan. Di kapal nelayan Makunuchi, Umezawa menunjukkan kepada Ippo berbagai majalah tentang pertandingan comeback-nya melawan Pancai. Namun, liputan tentang permintaan ulang tanding Sendo melalui mikrofon
justru lebih banyak dibandingkan liputan tentang pertandingannya sendiri. Takamura mengunjungi Ippo dan menemukan album berjudul Memories yang berisi foto-foto Ippo saat masih sekolah. Takamura melihat seorang gadis yang ia anggap cantik dan Ippo mengingatnya sebagai gadis pertama yang mau berbicara dengannya di sekolah. Setelah itu, Takamura dan Ippo pergi ke rumah Aoki. Di sana, Takamura menemukan album lain yang berisi foto masa lalu Aoki dan Kimura sebagai berandalan. Ippo pun menjadi penasaran dengan kisah masa lalu mereka. Ippo, Takamura, dan Aoki kemudian pergi ke rumah Kimura, tetapi ibu Kimura memberitahu mereka bahwa Kimura sedang demam. Saat mereka masuk ke kamar Kimura, Ippo melihat ikan arwana yang dianggap sebagai kebanggaan Kimura. Saat Ippo memberi makan ikan itu, ikan tersebut malah pingsan tanpa menyadari bahwa itu adalah aspirin Kimura. Hal ini membuat Kimura marah dan memukul Aoki. Ippo lalu menunjukkan foto masa lalu mereka sebagai berandalan dan menyatakan bahwa mereka tampak akrab dalam foto tersebut. Hal itu membuat Aoki dan Kimura akhirnya menceritakan kisah masa lalu mereka hingga pertandingan debut mereka. Setelah mendengar kisah itu, Takamura menggoda mereka dengan menawarkan diri untuk dipukul, yang membuat Aoki dan Kimura malah memukul Ippo sebagai gantinya. Namun, Ippo kemudian menyadari bahwa ikan arwana Kimura telah sadar kembali dan mulai berenang lagi. Ippo menonton pertandingan pertama Sendo dalam mempertahankan gelarnya melawan Saeki di TV. Ia kagum dengan kemenangan Sendo dan berpikir bahwa Sendo bisa membaca gerakan lawannya dengan semacam indera keenam. Setelah itu, Kamogawa mengunjungi Ippo dan bertanya tentang reaksinya terhadap pertandingan tersebut. Ippo terkejut karena Sendo mampu mengalahkan lawan secepat Saeki dalam 1 menit dan ia merasa bahwa perkembangan Sendo setelah setiap pertandingan tidak manusiawi. Kamogawa kemudian memberitahu Ippo bahwa pertandingan berikutnya akan melawan sang juara, Sendo, dan mendorongnya untuk menang serta merebut sabuk juara. Namun, Ippo merasa bahwa pertandingan non-gelar dengan Sendo sudah cukup karena ia merasa bahwa pertandingan terakhir mereka belum berakhir sepenuhnya. Saat Kamogawa hendak pergi, Ippo mengungkapkan bahwa ia yakin teknik Dempsey Roll tidak akan efektif melawan Sendo. Kamogawa hanya menyuruhnya untuk beristirahat dan tidak terlalu memikirkannya. Ippo dan para petinju lainnya bersiap untuk pergi ke kamp pelatihan di pantai. Namun, Kamogawa memberitahu mereka bahwa mereka akan berlatih di pegunungan, di mana seorang temannya mengizinkan mereka menggunakan penginapannya, yang membuat para petinju, kecuali Ippo, merasa kecewa. Sesampainya di penginapan Yoshio, mereka disambut oleh teman sekaligus rival Kamogawa, Ginpachi Nekota. Nekota mengenali Ippo dari majalah olahraga dan video. Kamogawa kemudian menyuruh Ippo, Aoki, Kimura, dan Shinoda untuk berlari. Sebelum mereka pergi, Nekota memperingatkan mereka tentang keberadaan beruang di hutan. Saat berlari, Ippo melihat seekor beruang di belakangnya, yang membuatnya panik dan berlari lebih cepat kembali ke penginapan untuk memperingatkan yang lain. Setelah kembali, Nekota menawarkan sesuatu untuk mengusir beruang, yang membuat mereka merasa lega. Malamnya, Ippo tidak bisa tidur dan keluar untuk merenungkan bentuk sempurna dari teknik Dempsey Roll. Kamogawa mendekatinya dan menjelaskan bahwa Ippo harus menguasai setiap tahap Dempsey Roll. Meskipun ia mengakui bahwa itu sulit, namun ia juga mengatakan bahwa memaksa Sendo mundur akan jauh lebih sulit. Keesokan harinya, Ippo menerima lonceng untuk mengusir beruang dan mulai berlari bersama teman-temannya di hutan. Saat mereka sedang berlari, tiba-tiba Ippo diserang oleh sesuatu, membuat Aoki dan Kimura ketakutan dan lari kembali untuk memberitahu yang lain bahwa Ippo diserang beruang. Namun, Ippo kembali dengan seekor anjing putih yang ternyata adalah anjing milik Nekota bernama Hachi. Kamogawa kemudian menjelaskan rencana latihan mereka selama seminggu.
Ia menyuruh Ippo untuk berlatih dengan membelah kayu menggunakan kapak. Saat Ippo sedang berlatih, Nekota mengunjunginya, dan Ippo meminta bantuannya untuk cara membelah kayu dengan benar. Ippo terkagum melihat cara Nekota membelah kayu dengan sempurna. Menyadari bahwa Ippo sedang berlatih untuk meningkatkan kekuatannya, Nekota memperingatkannya bahwa pertempuran yang mengandalkan kekuatan murni bisa berdampak buruk bagi petinju, menyebabkan mereka mengalami cedera permanen atau bahkan punch drunk, kerusakan otak akibat pukulan terus-menerus. Nekota juga mengungkapkan bahwa ia sendiri pensiun karena mengalami kerusakan otak akibat tinju. Meski begitu, Ippo tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak mundur dari pertarungan melawan Sendo. Ippo kemudian penasaran ketika Nekota menyebutkan cara memukul tanpa benar-benar memukul. Setelah menyelesaikan latihannya dengan kayu, ia kembali ke rumah, di mana Kamogawa mulai menjelaskan teknik sake dan bagaimana Nekota pernah menggunakannya saat mereka masih bertinju. Ippo kesulitan memahami perbedaan antara sake dan tipuan biasa. Untuk menjelaskan, Takamura mengajak Ippo untuk sparring di luar. Saat mereka mulai sparring, Ippo mencoba melakukan tipuan biasa, tetapi secara tidak sengaja mendaratkan pukulan penuh pada Takamura. Saat Takamura mulai menyerang dengan pukulan penuh, Ippo tiba-tiba melihat pukulan yang tidak pernah benar-benar datang, menyadari bahwa itulah teknik sake. Setelah Ippo memahami teknik tersebut, sparring pun dihentikan. Malam itu, Ippo membandingkan Kamogawa dan Nekota yang tidak bisa menerima akhir pertandingan terakhir mereka yang berakhir imbang. Ia merasa bahwa pertarungannya melawan Sendo juga belum benar-benar berakhir. Pada hari terakhir camp pelatihan, Ippo dengan penuh semangat melakukan latihan Maite dengan Kamogawa sebelum kembali membelah kayu. Saat itu, Nekota mengunjunginya dan memahami perasaan Ippo tentang menghadapi lawan yang sama lebih dari sekali. Ippo bertanya bagaimana rasanya menjalani pertandingan ulang, dan Nekota mengatakan bahwa kuncinya adalah melihat langsung ke mata lawannya. Saat malam tiba, Takamura belum kembali dari lari jarak jauhnya, membuat mereka khawatir bahwa ia bertemu beruang. Ippo bertanya-tanya apakah ia bisa mengalahkan beruang. Takamura akhirnya kembali dengan luka-luka dan mengklaim bahwa ia berhasil menjatuhkan beruang. Saat Ippo membalut luka-lukanya, Nekota membawa hidangan nabe daging beruang untuk mereka makan. Nekota kemudian menceritakan kisah bagaimana ia membunuh beruang yang dagingnya mereka makan. Takamura mulai menangis saat menyadari bahwa beruang yang ia biarkan hidup ternyata telah dimasak menjadi nabe, membuat Ippo sadar bahwa cerita Nekota benar adanya. Keesokan paginya, ketika tiba waktunya bagi Jim Kamogawa untuk kembali ke Tokyo, Ippo mengucapkan terima kasih kepada Nakota atas segalanya dan memberikan perpisahan kepadanya. Setibanya di gym, seorang pelatih meminta kepada Kamogawa agar petinjunya, peringkat keempat dalam peringkat JBC, Akira Shigera, bertanding melawan Ippo. Kamogawa menerima permintaan tersebut dan Ippo bersedia melakukan sparring dengan Shigera, menyadari bahwa ia adalah lawan berikutnya untuk Sendo dan berharap mendapatkan informasi tentangnya. Saat sparring dimulai, Ippo mengalami kesulitan melawan Shigera dan segera menyadari bahwa lawannya adalah seorang petinju kidal. Hingga 3 ronde sparring berakhir, Ippo terus mengalami kesulitan melawan Shigera. Kamogawa kemudian membuat Ippo menyadari kemungkinan gelar juara berpindah tangan dan kemungkinan dirinya harus bertanding melawan Shigera untuk memperebutkan gelar. Ippo kemudian pulang ke rumah dan memberikan Umezawa lonceng untuk mengusir beruang. Ketika ditanya apakah kisah Takamura mengalahkan seekor beruang itu benar, Ippo membenarkannya sebelum menyadari bahwa Nakota telah melaporkannya. Ippo lalu menerima panggilan telepon dari Sendo yang bertanya apakah kisah beruang itu benar. Setelah memastikan kebenarannya, Ippo memperingatkan Sendo tentang Shigera
tetapi Sendo mengaku tidak peduli dan hanya berlatih untuk melawan Ippo. Saat itulah Ippo mulai mendengar suara tertentu dan ditawari tiket untuk menyaksikan pertandingan Sendo melawan Shigeru, meskipun Sendo memberitahunya bahwa ia harus membayarnya sendiri. Setelah membelah kayu di rumahnya, Ippo pergi ke gym Kamogawa, di mana Takamura sedang menceritakan kisah bagaimana ia mengalahkan seekor beruang kepada para wartawan. Setelah para wartawan pergi, Fuji secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa Takamura akan bertanding dalam pertandingan peringkat dunia. Setelah Kamogawa menjelaskan bahwa Takamura akan bertanding jika semuanya berjalan sesuai rencana, Ippo menjadi bersemangat dengan kemungkinan gym mereka memiliki juara dunia pertama dan mulai berlatih memukul samsak dengan penuh semangat. Kemudian, Ippo pergi ke Korakuen Hall untuk menyaksikan pertandingan Takamura, Aoki, dan Kimura. Di luar hall, Ippo melihat Nakota berdebat dengan seorang pegawai yang tidak mengizinkan Hachi masuk. Setelah diputuskan bahwa Hachi harus tetap di luar, Ippo dan Nakota masuk ke dalam hall. Saat menonton pertandingan Kimura dan Aoki yang berakhir dengan kemenangan mereka, Ippo bertemu dengan Mari Imura yang menyatakan ketertarikannya padanya. Ketika pertandingan Takamura melawan Takaki Ido hendak dimulai, Ippo terkejut melihat Takamura masuk ke ring mengenakan kulit beruang dan menunjukkan bekas cakaran beruang di dadanya. Takamura memenangkan pertandingan hanya dengan tangan kirinya. Setelah pertandingan, Ippo dan teman-temannya merayakan kemenangan di Sugar Ray. Saat Ippo hendak meninggalkan gym, ia bertemu dengan Tomiko dan Kumi. Tomiko mencari Aoki yang belum kembali ke gym, sehingga ia meninggalkan Kumi bersama Ippo. Saat melakukan latihan lari, Kumi mengikuti Ippo, dan di saat istirahat, Ippo berjanji bahwa Kumi akan menjadi orang pertama yang menerima tanda tangannya. Mereka kemudian berpisah agar Kumi bisa membeli kertas dan pena untuk Ippo menandatangani tanda tangannya. Di gym, Ippo bertemu dengan Mari yang ingin melihatnya sparring. Namun, setelah mengetahui bahwa Ippo tidak bisa sparring, Mari memutuskan untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Saat ditanya pertandingan mana yang paling berkesan baginya, Ippo menjawab bahwa pertandingannya melawan Date adalah yang paling berkesan. Ketika meninggalkan gym, ia menemukan tanda baka, bodoh, yang ditinggalkan oleh Kumi karena Ippo mengingkari janjinya. Kemudian Ippo kembali ke gym dan melihat Takamura, Aoki, dan Kimura telah kembali sementara Nakota mulai melatih para murid. Ippo menyadari betapa berpengalamannya Nakota. Setelah beberapa waktu, Nakota meninggalkan gym untuk kembali ke penginapannya, dan Ippo mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Ippo kemudian menerima tiket untuk menyaksikan pertandingan pertahanan gelar Sendo melawan Shigeru. Dalam perjalanan ke Osaka, Ippo dan Kamogawa membahas peluang kemenangan Sendo melawan Shigeru. Setibanya di Osaka Prefectural Gymnasium, Ippo terkejut melihat Sendo mengalami pertarungan berat pada ronde pertama. Ketika ditanya bagaimana ia akan menghadapi Shigeru, Ippo menjelaskan rencananya untuk menghadapi petinju kidal dengan pertempuran jarak dekat. Namun, Kamogawa mencatat bahwa perbedaan antara Ippo dan Sendo adalah bahwa Sendo menyerang pada jarak menengah yang merupakan jarak ideal bagi Shigeru. Setelah Sendo berhasil mengalahkan Shigeru pada ronde ketiga, sebuah wawancara dilakukan. Sendo mengumumkan kepada para penggemarnya bahwa ia akan bertanding ulang melawan Ippo di Korakuen Hall dan menyerahkan mikrofon kepada Ippo. Setelah mendapatkan tekanan dari para penggemar Sendo, Ippo menyatakan bahwa ia ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-23 dengan memenangkan pertandingan yang mendapatkan penghormatan dari para penonton. Sebelum meninggalkan stadion, Ippo dan Kamogawa mengunjungi ruang Shigeru. Saat keluar,
Kamogawa memperingatkan Ippo tentang kemampuan Sendo dalam menanamkan rasa takut pada lawannya, yang menjadikannya juara yang mengerikan. Ippo kemudian mengajak Kumi untuk pergi berkencan ke kebun binatang Shimonoseki. Saat melihat hewan-hewan dan membandingkan mereka dengan orang-orang yang mereka kenal, Ippo berhenti di kandang harimau yang ia bandingkan dengan Sendo sebelum terkena urin dari hewan tersebut. Setelah berganti pakaian, Ippo meminta maaf karena terus memikirkan tinju selama kencan, tetapi Kumi mengakui bahwa ia tidak bisa menghentikan seorang petinju dari memikirkan tinju. Sebagai permintaan maaf, Ippo berjanji bahwa tanda tangan pertamanya sebagai juara featherweight JBC akan diberikan kepada Kumi. Hari sebelum pertandingan, Ippo dan Sendo bertemu saat timbang badan. Keduanya terkesan dengan kondisi tubuh masing-masing. Setelah lolos uji timbang, mereka kembali bertemu saat meninggalkan hall, di mana Sendo mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak tenang. Mereka berjabat tangan dan saling berjanji untuk menang. Pada hari pertandingan, Ippo langsung menyerang Sendo dengan Dempsey Roll di awal ronde pertama. Pertarungan berlangsung sengit dengan kedua petinju saling mendaratkan pukulan berat. Di ronde berikutnya, pertarungan semakin sengit. Ippo mulai merasa tertekan karena Sendo tampak lebih besar dari sebelumnya. Namun, ia teringat latihannya dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Di ronde ketujuh, pertukaran pukulan terus terjadi dengan Ippo berhasil melumpuhkan Sendo menggunakan kombinasi lever blow dan Dempsey Roll. Pada hitungan ke-10, Sendo tak mampu bangkit dan Ippo pun dinyatakan sebagai juara featherweight JBC yang baru. Setelah menerima sabuk juara, Ippo merayakannya dengan rekan-rekannya. Di Sugar Ray, mereka mengadakan pesta ulang tahun Ippo yang ke-20. Sebagai hadiah, Nakota memberikan seekor anak anjing dari Hachi. Saat Ippo menggendongnya, anak anjing itu buang air di sabuk juara barunya. Meskipun mendapat kejadian memalukan, Ippo merasakan bahwa ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. So, bagaimana kelanjutan keseruan Hajime no Ippo? Tetap tunggu ya, walaupun lama upload karena sound card rusak jadi nggak bisa record voice. Oh iya, sekedar info gua tiap hari mulai live streaming main Magic Cheese, sekalian nyari pemasukan, nabung buat beli sound card. Soalnya ini akun belum monetisasi, makanya gua ngonten lama banget beresnya. Jadi buat kalian yang mau kasih kopi, sekalian nambah tabungan buat beli sound card. Link di deskripsi ya.